Nih waktu dipergokin gitu dia nanya langsung, kuliahnya di mana? Dijawab lah. Unisba Kak, jadi aku tuh Unisba jurusan apa? aku ilmu komunikasi Kak. Komunikasi tahun Iya. berapa? Aku maba Kakak. Iya, dosennya siapa? Ya kan belum masuk Kakak, masih Dosen. maba. Yang paling lucu tuh gue maba, tapi gue belum masuk ya. Gimana tuh? Itu mah cita-cita namanya. Kalau cita-cita artinya belum kesampaian adik. Dan juga seluruh pembayaran hutang saya. Intinya dari total Ada yang teriak pantesan seger, euy. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah perkara-perkara kocak-kocakan lainnya di internet, dimana kita akan ngelihat satu dan lain perkara yang bisa jomplang banget, bisa beda banget, tapi semuanya sama, yaitu kocak. Kocak tiba-tiba loh ada yang hadir dengan kalimat kalau dia udah begituan sama 216 pria. Gokil. Gokil, gokil. Well, technically speaking gue nggak tahu sih apakah ini achievement atau apa. Tapi ya gue sekarang udah ada di titik dimana gue nggak tahu sih apa yang boleh dan nggak boleh. Untuk sekarang gue udah nggak tahu, kebingungan gitu kayak batasnya di mana. Cuman ya udahlah ya. Ini kalau misalkan 216 pria dikumpulin di satu lapangan sekolahan, penuh bro lapangan itu. Lu taruh di grup WhatsApp, bosen, tapi setiap pagi ada stiker halo selamat pagi, selamat menikmati hari bapak-bapak sekalian. Terus kalau malam-malam ada yang ngirim ini apa, ceramah-ceramah gitu. 216 lu, ya Allah. Dan dicatat loh. Ada pembukuan ya kayak mau kondangan. Anyway, gua kan setiap kali nemuin sesuatu yang menarik akan gua kasih tahu ke lu ya. Terus ada video gitu di Twitter. Gua nggak tahu sih ini originalnya dari mana. Tapi video ini ngasih lihat pergi ke perumahan gitu, tapi yang curam banget gitu loh. Dan ini serem men kalau dipikir-pikir men. Coba lu bayangin kalau lu adalah orang yang tinggal di paling ujung, gimana coba? Gue sih ngebayangin kalau hujan aja sih, hujan kayak apa gitu. Dan aduh takut banget gue. Ini kayaknya harus ngeliat ke belakang sih untuk tahu securam apa gitu. Gue kira jalanan Bandung udah paling was-was. Gue kira jalan alternatif Bogor yang kemarin gue ke Bogor itu udah paling curam, ternyata ini ada lagi. Nih coba lihat ya, lihat ke belakang ya. Nah, berasa naik-naik ke puncak gunung. Aduh nyilu kali. Gue nggak bisa ngebayangin sih apa yang akan lu lakukan ketika lu tinggal di jadi rumah-rumah paling atas gitu, tapi ya. Men, kayaknya salah satu alasan kenapa mereka tinggal di situ adalah ya karena sesimpel harga rumah mahal, harga di sini bisa jadi murah gitu loh. Kayak tipikal ini apa? Lu kan kalau ngekos, kosan lu lantai 2, yang lantai 2 tuh biasanya lebih murah. Karena ribet harus naik turun tangga gitu. Dan setelah gue cari tahu ternyata dia ada di Ranca Ekek. Terus waktu gue lihat, wow, gokil. Sebenarnya bagus ya, view-nya gunung gitu. Gue mungkin pengen ya kesana deh. Kayaknya kita harus nyobain gitu. Tapi ini masuk perumahan orang ya, nggak boleh sembarangan. Oh, dia jalan aja harus hati-hati tuh. Oh, udah mentok. Buset. Secara view bagus sih. Mungkin ada beberapa dari lu yang dari Ranca Ekek. Gue pengen tahu bagaimana pengalamannya. Ini kalau nggak salah sih di kaki gunung berarti ya. Dan tadi sih gue sempat ada lihat komen gitu, orang-orang yang terbiasa tinggal di sini ya pasti ya menikmati aja gitu, meskipun rada PR kalau misalkan hujan atau jalanan licin. Ini respect sih sumpah dah. Waktu pembangunan gimana ya? Berarti harus pakai mobil yang kuat banget gitu dong. Ini banyak loh rumahnya.
Anyway, ada beberapa pembahasan yang iya gue lupa, gue pengen ngebahas tentang perkara modus charity-charityan. Waktu itu gue sempat pengen ngomongin tapi gue lupa. Jadi mungkin ada beberapa dari lu yang pernah lagi berkunjung ke tempatnya orang, ke kota lain, tiba-tiba ketika keluar dari stasiun lah, atau lagi nongki-nongki di tempat makan, tempat ngopi yang ada di sekitar stasiun, tiba-tiba disamperin sama orang. Terus orang itu nanya, "Halo kak, boleh minta waktunya sebentar?" Nah, kasus itu sempat jadi permasalahan banget bulan Oktober kemarin. Dan sampai sempat, let's say, viral, ditontonin orang-orang banyak. Dan ada beberapa bagian dari video ini tuh yang lucu. Lucunya adalah gini. Nulis Kak, Jadi kan ini kejadiannya di stasiun Bandung. Perkaranya sendiri dinaikin sama Mas Ruswantara. Mas Ruswantara ini adalah petugas atau pegawai KAI yang emang itu tempat kerjanya gitu. Jadi beliau ini benar-benar paham apa yang terjadi di sana. Terus somehow, karena banyak yang komplain, karena banyak yang gak suka ketika keluar stasiun tiba-tiba ditanyain, diberhentiin, dimintain untuk charity, quote and quote charity, akhirnya Mas Ruswantara ini langsung mergokin siapapun orang yang minta charity-charityan ini. Ditanyalah langsung gitu, apakah ini charity beneran atau tidak. Ini videonya nih. nulis Kak, jadi aku tuh Nih waktu dipergokin gitu dia nanya langsung, kuliahnya di mana? Dijawab lah. nulis Kak, jadi aku tuh Unisba jurusan apa? aku ilmu komunikasi Kak. Komunikasi tahun Iya. berapa? Aku maba Kakak. Iya, dosennya siapa? Ya kan belum masuk Kakak, Dosen. masih maba. Maba kan Baru seharusnya udah ada tahun dosennya. depan Kakak. Berarti belum masuk. Iya, tapi Berarti kan bukan dia maba namanya. calon gitu Kak. Bukan maba. Ya sambil Nah, dengan mendengar jawaban-jawaban semacam itu tentu mencurigakan dong. Pertama, lu ngaku lu maba, tapi maba ditanyain dosennya siapa nggak tahu. Yang padahal gua kan nggak kuliah ya, tapi gue tahu bagaimana sekiranya apa yang terjadi di perkuliahan ketika gue nanya sama teman-teman gue. Dan kalimatnya adalah, pas maba di semester 1 pun udah punya dosen wali, jenisnya kayak semacam wali kelas gitu. Terus ya dia tahu gitu namanya siapa, intinya tuh tahu namanya siapa. At least rektor deh gitu, untuk bener-bener ngeyakinin kalau dia dari sana. Kalau misalkan tiba-tiba maba ditanya dosennya siapa nggak tahu, ya paling lucu tuh gue maba tapi gue belum masuk, ya gimana tuh? Itu mah cita-cita namanya. Kalau cita-cita artinya belum kesampaian, adik. sambil ngeluangin waktu luangnya aku ikut komunitas yang ada di Bandung. Komunitasnya apa namanya? Fine Charity Bandung. One Charity. Fine Charity. Fine Charity. Di Betul. sini sudah izin belum? Di sini Ya ini kan area Iya, Mas sudah Yun. izin. Izin siapa? bolehin kok Kak di sini sama satpamnya juga. Sama satpam? Iya betul. Saya pegawai KAI. Udah kan. Ya. Ini ya, kalian tuh sudah viral di Twitter loh. Iya, viral di Twitter. Kalau sampai banyak orang yang tidak nyaman, saya bisa call nanti ke Pol PP. Coba gue penasaran deh sama Fine Charity Bandung yang dimaksud ini. Fine Charity Bandung. Merasa janggal dengan jawaban mahasiswa gadungan tersebut, Danang terus memberikan pertanyaan hingga akhirnya mahasiswa gadungan mengaku bahwa dirinya baru calon mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Fine Charity dan aksi yang dilakukan selama ini untuk mengisi waktu luang sebelum masuk perkuliahan di tahun depan. Tapi Fine Charity-nya gak ada loh. Apa ada sosial medianya apa? Biasanya di IG gak sih? Biasanya di IG gak sih? Gak ada lagi. Ya kayak mungkin udah di take down gitu, akun sosial medianya dihilangin karena takut kejadian yang enggak gitu mungkin ya. Masalahnya adalah waktu ditanya udah punya izin atau belum, dia katanya izinnya ke security. Yang seharusnya izinnya itu ya ke KAI-nya gitu. Tapi mungkin dia nggak perlu izin ke KAI karena dia ada di depan KAI-nya. Jadi KAI-nya juga nggak perlu bertanggung jawab gitu hitungannya, karena ini bukan di area si KAI-nya itu sendiri. Ini ada informasi kalau mau galang dana atau kegiatan mau dimanapun itu harus ada surat izin tertulis dari pihak yang berkepentingan. Contohnya kayak kampus, nggak bisa cuma izin sama petugas satpam doang. Dan ini datang dari pengalaman pribadi scriptwriter saya, mantap. Itu ya. Dan kalian sudah viral di Twitter. Saya udah sering kali kesini tuh menegur kalian karena orang-orang kayak begini nggak tahu
kalian bukan mahasiswa beneran. Bagus. Kan dari pasti saya maba, tapi kalau ketika ditanyain kalian maba mana? Unisba siapa nama dosennya? Nggak tahu. NIM-nya berapa? Nggak tahu. Berarti bukan maba, bohong. Kok audionya Ini enggak? Ya begitulah. Dan perkara kayak gini tuh banyak men, nggak cuma di Bandung doang. Kalau lu lihat komen-komennya, isinya tuh di mana-mana ada gitu. Di Bandung, stasiun Tugu Jogja juga banyak, di Semarang banyak, di Tebet bahkan, stasiun Sudirman. Kayaknya gini deh, mereka dari satu tempat, terus kayak yang lu di pos Rawamangun, lu di pos Tugu Jogja, lu di pos Bandung. Jadi kayak terbagi rata gitu, dan akhirnya semuanya tuh adalah satu orang. Gua nggak tahu juga sih. Karena yang menyebalkan adalah dulu tuh pernah ada masanya gue lagi main-main ke Blok M, ketemu sama salah satu kawan yang dari jauh, yang artinya kami pengen ngabisin waktu bareng-bareng dong, nggak pengen ada gangguan yang gimana-gimana banget gitu. Pengennya chill menjalani hari itu dengan have fun gitu. Tapi tiba-tiba datang orang yang kayaknya mengaku mahasiswa, tapi pada akhirnya jualan snack gitu. Terus katanya untuk charity atau apa gitu. Terus kayak si snack itu dapat 2 biji 100.000 kalau gue nggak salah. Yang mana kayaknya kalaupun gue mau mencari sebuah produk yang sama dengan itu, harganya juga nggak akan nyampe 20.000, gue yakin. Maksudnya kayak, dan orang pun akhirnya berpikiran kalau ini adalah MLM. Tapi kedoknya itu pakai charity-charity-an gitu. Karena untuk yang di Bandung ini caranya adalah kita beli produknya mereka, terus akan mendapatkan voucher atau kupon. Voucher yang bertuliskan kayak terima kasih atas donasinya sebesar sekian gitu. Dan kita harus membayar jumlah tersebut sama apapun yang kita beli, entah makanan, entah headset, gua nggak tahu ya. Tapi kayak itu tuh jadi menakutkan. Apalagi kalau misalkan diarahkannya ke pendatang. Kayak katakanlah gue dari Jakarta, dari Bekasi gitu, lagi main ke Bandung terus tiba-tiba disamperin kayak gini, kan gue jadi nggak enak dong. Dan emang yang disasar sama orang-orang ini adalah tipikal orang-orang yang nggak enakan pasti. Karena orang nggak enakan tuh cenderung takut kalau misalkan di tempatnya orang, kalau kita ntar salah-salah ngapa-ngapain tiba-tiba jadi perkara gitu. Jadi kayak kita pada akhirnya harus merelakan uang tersebut, ya yang padahal kita nggak pengen-pengen banget gitu. Nih dari berita, manajer Humas PT KAI bilang kalau mereka udah ngedapetin laporan soal dugaan charity palsu dengan modus menjual voucher untuk anak-anak kanker. Dia menegaskan aksi itu dilakukan di luar stasiun. Enggak, yang jadi pertanyaan paling sederhana adalah apakah uangnya nyampe atau enggak ke anak-anak kanker ini? Itu kan yang jadi permasalahan. Kalau misalkan nggak nyampe, lu udah ngebawa penyakitnya orang lain ke dalam ranah pribadi lu dan duitnya lu makan, itu dosanya dosa. Anda ini siapa yang ngajarin begitu kelakuannya? Dia juga belum tahu apakah charity yang dilakukan sekelompok orang itu memiliki izin atau enggak. Namun menurutnya dalam hal ini dinas terkait harus turun tangan karena sudah meresahkan pengguna kereta api. Coba bayangin ada orang gak mau ke Bandung gara-gara apa? Gara-gara di depannya boleh minta waktunya sebentar kakak? Gitu gimana? Bandungnya jadi sepi gimana? Ya Allah. Nah, gak lama setelah video yang sebelumnya, yang ini, tiba-tiba ada video lagi yang kurang lebihnya ngasih lihat hal yang sama. Modus-modus per charity-charity-an gitu. Tapi yang ini di siang hari gitu loh. Mbak, semalam sudah viral di TikTok loh ya. Saya bisa telepon ke Satpol PP sekarang loh ya. Ngusir kalian semua. Hati-hati Pak, penipuan. Dia TikTok aja sekarang lagi viral. Saya kan belum pernah naik kereta api nih, baru kali ini. Iya. Mau ke Malang. Saya ke Jakarta pakai pesawat kan waktu juga kan. Iya. Belum tahu sih gini-gini. Iya. Terima kasih diingat. Iya. Ini semalam sudah viral di TikTok ini. 4 orang ini. Aduh, kasihan banget. Jadi ada bapak-bapak yang lagi berusaha diselamatkan sama Mas Ruswantara. Terus bapak-bapaknya ini bilang kayak, saya baru pertama kali naik kereta, nggak bisa naik pesawat karena waktu segala macamnya. Terus ketika di situ langsung ditodong kayak gitu. Ditodong yang dimintain charity-charity kayak gituan. Lu bisa ngebayangin gak sih dia lagi berusaha melakukan sesuatu dalam kehidupannya yang panik inilah itulah segala macem. Tiba-tiba ada orang yang gak tahu siapa
Dan dengan konteks memaksa, quote and quote memaksa, karena orang tuh diberhentiin banget gitu, bener-bener yang diberhentiin. Kalau kayak gitu kan tentu nggak nyaman dong. Gua korban dong, pernah tuh di alun-alun ditawarin minuman sebotol 50.000. Iya, mereka ngaku mahasiswa lagi galang dana bantuan. Mereka nunjukin IG kegiatan terus foto orang yang beli barang dia. Dan kayaknya semuanya sama nggak sih? Iya, ini kak, nih kami bersama teman-teman sedang melakukan ini. Nanti kita foto ya kak, kita foto. Karena di akhir tuh selalu difoto. Yang waktu gue beli juga difoto, men. Wow. Gue ngerasanya ini jadi kayak nggak ada bedanya sama tipikal, lu tahu nggak sih orang-orang yang katanya mau bangun masjid, mau bangun pesantren atau apa, datang ke rumah lu bawa selembaran, tapi selembaran itu tahun berapa lu nggak tahu, sampai akhirnya kayak lu iya aja karena dia udah ada di depan rumah lu gitu, lu takut rumah lu diapa-apain gitu loh. What the freak, man. Orang ini udah saya viralin di TikTok. 4 juta sudah yang nonton ini. Baru semalam. Hati-hati. Kemarin tanyain mahasiswa mana, mahasiswa Unisba katanya. Mahasiswa Unisba mana, saya tanya, nggak tahu juga. Mas, hati-hati penipuan. Ini kalau masih ya, saya laporin Satpol PP loh ya, nggak ada izinnya di sini loh ya. Saya teleponin Satpol PP sekarang. Ya, silakan jangan mengganggu penumpang yang mau naik kereta. Dilihat aja TikTok 4 juta sekarang yang nonton. Ini lagi live ini saya juga. Saya gemeter ini marah-marah loh ya. Makasih, maaf Pak. Silakan pergi. Mereka bingung, terima kasih, maaf kak. Ya Allah. Terima kasih kami. Hampir tadi saya mau transfer 1 juta. Ya Tuhan. Ada orang hampir transfer 1 juta. What the freak, man. Karena ini orang tuh gampang iba, men. Kita as an Indonesian, kita tuh nggak enakan. Kita tuh kalau melihat orang lain kesusahan tuh bawaannya pengen ngebantu gitu. Waktu itu sempat ada berita gitu di mana gue lupa, pokoknya portal berita online ada yang ngasih tahu kalau Indonesia adalah salah satu negara paling dermawan di dunia karena kita seringkali berbagi atas hal-hal yang orang lain butuhkan gitu. Dan mungkin karena itu juga banyak orang-orang yang memanfaatkan rasa iba tersebut untuk jadikan keuntungan pribadinya dia. Hampir transfer 1 juta lu, ya Allah. Sering banget ke Bandung ada cerita-cerita ini. Kirain ngasih seikhlasnya, ternyata ada nominalnya 150 sampai 200. Ya Allah. Terus dikasih voucher diskon makanan tapi nggak bisa dipakai. Ya Allah. Itu kan penipuan namanya. Apaan sih? Alah. Dengan konteks charity harus ada nominalnya tuh aja udah aneh tau. Lu emang nggak pernah lihat video gua 2018, 2019 ada bapak-bapak minta santunan gitu ke Indomaret dikasih 1.000, dia ngamuk-ngamuk. Lu nggak tahu apa jangan-jangan kayak gitu? Kalau misalkan nominal tidak sesuai dia nggak akan nerima gitu. Gua nggak tahu dah. Sudah peringatkan lo ya. Kita cewek. Soalnya udah Ya. Nggak usah main gender ya. Yang paling ini tuh kayak bawahnya lagi marah-marah gitu. Kayak saya sudah peringatkan, tiba-tiba pas saya cewek pak. Lah, kenapa tuh tiba-tiba bawa saya cewek? Sudah peringatkan lo ya. Kita cewek. soalnya udah Ya. viral di Nggak usah main gender ya. Cewek gender nggak boleh kayak gitu. ini nggak enak juga kita ini. Silahkan pergi. Iya, Sudah. kita mau pergi. Ya, silakan. Silakan. Kayaknya emang butuh satu orang yang harus vokal kayak gini deh. Karena gimana ya? Gua tahu pastinya di luar sana ada yang beneran dan tentu itu akan membuat nama mereka buruk gitu. Tapi justru harusnya yang beneran itulah yang ngebantu orang-orang kayak Mas ini untuk bilang kayak yang ini jangan, yang ini nggak boleh, yang ini nggak bisa karena ada unsur penipuan gitu loh. Jadi kayak ngebantu si orang. Well, technically speaking kita juga kasihan kan ngelihat ada orang berusaha menawarkan sesuatu yang memang dasarnya untuk kebaikan tapi orang-orang melengos pergi. Karena apa? Karena takut. Dah. Coba bayangin lu sendirian gitu tiba-tiba disamperin 4 orang. Masing-masing bawa produk sama foto Instagram. Rama-rama juga jadi. Yang menyedihkan adalah kalau semisal somehow ada YouTuber datang ke Bandung, ke kota elu deh, kalau enggak tiba-tiba mereka didatengin kayak ginian, terus di dalam judul video YouTube mereka ditulisin "We were scam in Indonesia". Kan yang jelek tuh nama Indonesianya dan nama Bandungnya gitu. I want to share information.
Tiba-tiba berhenti gitu, kayak biasanya kan kalau di Indonesia, oh maaf Kak, boleh minta waktunya sebentar. Kalau ini oh, sorry, can I have your minute tuh? Ya, nggak tahu gue, nggak bisa bahasa Inggris gue. Fit cancer, I believe. Kids? Yeah, some cancer, Jadi malu-maluin, men. Tapi ya balik lagi, kita nggak tahu apakah semuanya bohong, kita nggak tahu apakah semuanya benar. Jadi kayak cara terbaiknya adalah bener-bener kita cari tahu, dalemin, bener-bener ditanya. Kalau misalkan emang niat pengen ngebantu. Aduh gimana ya, rada dilema gitu, tau gak sih? Kayak rada dilema gitu, gimana ya? Lu paham kan yang ada di kepala gue, kayak kita tuh nggak enak gitu bawaannya kalau nanyain yang terlalu detail tentang sesuatu yang ada hubungannya sama percaritian, sumbangan segala macem gitu loh. Mungkin cara terbaiknya adalah dengan kita minta ini kali ya, minta paper, minta struktural organisasi yang jelas gitu, ini siapa. Kalau misalkan udah ada kecurigaan ketika ditanya nggak jelas, itu kita bisa stop di sana gitu. Kayak perkara ini deh, mahasiswa mana? Mahasiswa, tapi saya masih maba. Nama dosennya apa? Maba tapi masih belum masuk kuliah. Ya kan itu namanya bukan maba, itu namanya pengen. Ya kayak gitu aja gitu. Mungkin lu punya pengalaman tersendiri tentang perkara itu, bisa tulisin aja di kolom komentar di bawah. Karena pada akhirnya ketika kita tidak memperhatikan hal-hal seperti itu terus dilihat sama orang lain yang malu, kita juga. Bahkan di komen akun YouTube ini ada yang bilang kayak jangan pernah ngasih charity di jalan, di mall, di parkiran, dimana mereka tuh langsung datang ke lu. Dimanapun itu, nggak cuma di Indonesia, gokil. Tapi gue juga nggak tahu kan. Sekarang jadi makin banyak YouTuber yang ke Indonesia terus kayak saya cinta nasi goreng gitu kayak. Pasti di komennya kayak, yeah, I love Indonesia, I love Bogor, I'm from Bogor, where are you from? Wah, nah, tulis opini pendapat lu di komentar di bawah. Kita muter-muter yang lain lagi, nyari yang lain lagi. Oh, gue penasaran sama ini sih, gue penasaran sama cerita mas-mas ini. Greenland Festival, gokil. Jadi ada beberapa kasus yang kurang lebihnya sama kan terjadi di Indonesia ini, dimana ada orang bikin konser, konsernya nggak jadi, duitnya dimakan sendiri. Nah, ada berapa banyak itu kemarin-kemarin. Tiba-tiba terjadi lagi, dan terjadinya lagi ini orangnya tuh langsung ditangkep. Dan ya mungkin dia takut akan diamuk warga, diamuk massa, jadinya dia langsung meminta maaf di atas panggung. Oke, jadi semuanya bermula ketika mas-mas ini dapat suntikan investasi. Investasi dari siapa kita belum tahu, tapi dia mendapatkan suntikan investasi dana sekitar 1,5 miliar. Gokil. Goks. Uang yang sangat amat banyak. Uang yang sekiranya bisa lu hambur-hamburkan dengan was. Dia dapat 3 rumah di Bekasi itu. Dapat Nmax berjejer di kamar tidur. Gokil. Pihak pertama dari investor memberikan saya dana sebesar 1,5 miliar. Yang digunakan yang pertama untuk pembayaran DP Cosmopike, DP Baby Chair dan Talita, lalu ada pembuatan branding book, di situ juga ada gaji dan sebagainya. Kantor, renovasi kantor. Bijak plus di penelitian, hah? Itu ntar akan aku jelaskan. Jujur anjing. Oke. Lanjut. Sebutin. Dari yang pertama Azul 20 uci anjing sebutin. Dari marah. Yang terpakai pure adalah 300 juta. Saya mengakui dari dana investasi 1,5 M itu terpakai untuk kehidupan saya pribadi, kehidupan foya-foya saya, dan juga seluruh pembayaran hutang saya. Oh, jadi semua 1,5 miliar ini dipakai semua ya?
ini sorry ya kalau misalkan gua salah, tapi sepenangkapan gua, dia tuh punya dua pinjaman, which is 390 dengan jaminan mobil, terus ada pinjaman 800 juta dengan jaminan rumah. Keduanya itu murni pinjaman pribadi dengan surat perjanjian piutang. Dia dapat 1,5 miliar itu dipakai buat bayarin utangnya dia, sama sisanya buat foya-foya. Dan kalau lu denger tadi yang di Twitter ini, orang-orang yang nontonin ini langsung nembak gitu, kayak duitnya lo pakai buat apa? Buat pijet plus sama buat main slot kan, gitu-gitu. Emang slot menghancurkan dunia, bro. Alah. Sebagainya. Apa? Kantor, renovasi kantor. Pijet plus di penelitian. Hah? Itu Pijet plus nih. ntar akan aku bilang. Jujur anjing. Oh, gila tertekan banget itu. Di slot sebutin. Dari yang pertama Mabuk Azul di Uci anjing sebutin. Wah, marah banget ini yang dengerin. Sumpah marah banget itu. Ada. Oke, jadi ada dua versi gitu loh, dan itu yang cukup membingungkan gua. Cuman intinya si 1,5 miliar ini jatuhnya tuh uang investor yang diharuskan untuk mengadakan si festival ini. Kalau duitnya dipakai semua sama dia, festival ini dapat apa? Di salah satu portal berita sempat ada orang yang beli tiket. Nih, ini tiket didapat hasil patungan sama temen supaya datang bareng-bareng, gak jadi nonton kemarin langsung bubar. Nah, dia bilang dengan uang 500.000 bisa dapat 2 tiket. Tapi 700.000 bisa dapat 5. Gimana ceritanya secara matematika kan tolol jatuhnya, masuk kayak kok bisa begitu? Kalau misalkan tiketnya belum habis ketika udah mau datang acara, tiba-tiba di diskon sebanyak itu ya mungkin masih masuk akal lah. Meskipun pada akhirnya ya yang beli di awal-awal udah kesel duluan kan. Kemarin gue beli harganya nggak segini anjing gitu. Tapi secara matematika nih aneh banget nih. Ini kayak banyak keanehan dari konser ini gitu. Orang lu lihat aja dibongkar, ya Allah. Nah, Kang mau tanya, ini pas pembangunan venue dari jam berapa kira-kira kemarin? Dadakan. Tribun aja ngewawancarain ini apa tukangnya yang sambil ngelepasin itu, dan mukanya tuh kayak bete gitu. Alah, gimana ini jadinya gitu. Ayo kita dengerin lanjutannya yang di Lambe Turah ya. Aku penasaran sih. Intinya dari total investasi sebanyak 2960. 2960. Jadi kayak 15 ditambah 390 ditambah 800. 15 tambah 800 itu 2300 tambah 2690. Oh, 2960 apa 2690? Ulang. Anjing pusing banget ya pengeluaran begini. Intinya dari total investasi sebanyak 2960, 1,5 adalah investasinya, 390 pinjaman saya dan 800 juga pinjaman saya pribadi. Ini matematikanya dia jelek banget dah. Kok udah 9. Ya intinya duit 1,5 dipakai sama dia. Dipakai, gue nggak tahu buat apa. Katanya tadi ada yang judi slot, ada yang pijet plus. Anjing pijet plus pakai duit orang mau konser. Lu lagi dipijet tiba-tiba ada suara ini Ramen Girl gitu, gimana dong? Kan ini salah satu ininya ada Ramen Girl, sumpah. Bener. Dan juga seluruh pembayaran hutang saya. Intinya dari total ada yang teriak pantesan seger, total investasi sebanyak 2960, 1,5 adalah investasinya, 390 pinjaman saya dan 800 juga pinjaman saya pribadi. Yang paling penting dengan obrolan tadi saya di sana, saya sebagai Bagus Rahmat Setiaji bertanggung jawab penuh atas konsekuensi hukum ataupun hutang piutang yang akan saya jalani. Saya tidak akan kabur sejengkal pun dari permasalahan yang saya buat.
Insya Allah teman-teman jadi saksi bahwa saya tidak akan sekalipun pergi dari permasalahan yang saya buat sekarang ini. Iya nih, ini ada juga orang yang komen sama kayak gue, udah dengerin berkali-kali tapi tetap nggak paham, kagak jelas ngejelasinnya. Dapat investasi 1,5, kepake 300-400. Terus buat nutupin si yang 1,5 itu dia minjem secara pribadi 390 sama 800. Kok malah di total jadi 2,9 total dana, maksudnya? Jadi intinya lu yang kepake buat foya, pantesan lu kagak bisa jalanin event anjing, gitu matematika jelek banget, kesel sendiri gua. Adaan aja. Jadi kayak mungkin uangnya tuh udah keburu kepake, tapi dia pengen tetap jalan untuk supaya bisa nutupin kerugiannya dia dari uang tiketan itu kan. Cuman dia malah jadi keblinger sendiri gitu. Keblingernya tuh karena ya kebodohan untuk pijet plus dan main slot di awal itu. Orang kalau kebanyakan pijet kayak gitu. Apaan sih? Orang kalau pijet pakai duit haram tuh badan kagak jadi seger, bro. Ini adalah taktik kalau udah berada di posisi salah buat klarifikasi yang membingungkan orang agar yang lain menunda amarahnya. Iya, orang jadi nggak marah, jadi mikir apa ini gimana. Skrip writer gue pusing. Orang semuanya jadi matematika nulisin, jadi bingung kan. Astaga, ini semua nggak akan terjadi kalau otaknya lancar. Maksudnya dari sekian banyak kasus konser gagal di Indonesia, kok dia nggak belajar akan itu gitu. Dan investornya ini siapa? Harusnya gue juga nggak bisa nyalain investornya sih. Mungkin dia udah ngelakuin riset dan orang ini terpercaya, tapi nggak terlalu jadi ikut analisis anjing. Budget event yang sebenarnya dibutuhin itu 2,96 miliar, anggaplah 3 miliar. Untuk memenuhi jumlah tersebut, dia dapat duit dari investor 1,5, masih ada selisih 1,5 untuk dicari. Tapi dari dana investor itu 300-400 juta dipakai sama dia, sisanya 1,1. Lalu dia gade mobil sama rumah, total 1,19 untuk gantiin 400 juta yang dia pakai dan juga nalangin atau nambahin budget untuk jalanin event. Jadi budget eventnya itu 2,3 miliar sisanya. Tetap masih kurang 700 juta lagi untuk jalanin event sesuai budget awal. Dari 2,3 kepake 1,6 buat persiapan event, sisa 700. 700 dia pakai untuk bayar sebagian utang gade mobil plus rumah. Jadi sisa utang yang harus dia bayar itu 600. Sisa budget sekarang tinggal 100. Sementara kalau mau eventnya tetap jalan butuh dana 3M di budget awal tadi. Alhasil eventnya batal deh karena budgetnya kurang. Ya semoga itu paling masuk akal. Ya, saya pusing, kamu pusing, di internet pusing, semuanya pusing gara-gara mas-mas otak rusak. Iya, jadi kayak intinya karena perhutang-hutangan ini dia jadi kurang budget untuk menjalankan si event ini. Jadinya eventnya nggak jalan. Udah sesimpel itu sebenarnya. Di sini Kunto Aji marah-marah, di sini Fiersa Bisari bingung, Talita B bilang tidak bagus, not good. Alah. Well, pada akhirnya bisa ditangkap aja. Silakan bisa ditangkap, terus perkara uang-uangan bisa diurusin sama pihak kepolisian. Intinya bertanggung jawablah sama uang yang kamu pegang. Karena kalau enggak, ya diamuk warga. Ini gue nggak tahu kelanjutannya gimana ya. Tiket infonya ya, kita lihat tiket info harganya berapa. Ini secara bundling tiket juga aneh. 2 tiket 500, 3 tiket 600, 7 tiket 700. Orang patungan aja kalau kayak gitu ceritanya. Ayo kita beli 5 tiket yuk, nanti satu-satu. Karena kalau kayak gini ceritanya, 1 tiket tuh harganya berapa berarti? Semakin kesini semakin murah. Dia nyari banyaknya kali ya. Ini ada beberapa orang yang udah di DP. Talita udah di DP, Baby Chair udah di DP. Dari Malaysia loh ini. Astaga. PR-nya dari para panitia ini sederhana. Dirunutkan itu pengeluaran, pemasukan, utang, duit dipakai buat foya-foya, pijet plus-plus sama judi slot. Yang jelas gitu ditaruh di IG ini juga cukup. Terus ya dia udah siap aja konsekuensinya sama hukum. Dan dia sendirian loh, lagi diserang sama orang-orang ini. Gokil. Ya selamat menikmati kalau kata gue. Instagramnya masih ada, nggak di-deaktif. Oh gokil, boleh juga sih ini orang. Nggak di private loh. Berarti mentalnya kuat gitu.
Mungkin HP-nya udah disita untuk keperluan investigasi dan segala macamnya gitu-gitu kali. Ini adalah. Ya gua rasa berarti itu dulu. Nanti video selanjutnya kita bakal ngebahas si bocah yang ngajakin gurunya berantem ini. Spoiler alert, dia dikeluarin dari sekolahnya. Gue dari awal ngeliat juga udah aneh, kok bisa ada murid yang kayaknya lebih berumur daripada gurunya. Bingung gue. Itu kalimat halus sekali loh. Itu aja, berarti kita ketemu lagi esok hari, esok-esoknya esok, gua nggak tahu. Sebelum waktunya tiba, tetaplah baik-baik saja. Like, comment, subscribe. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye. Selamat malam kakak, boleh minta waktu luangnya sebentar. Jadi kami dari PPMM, kami ingin menawarkan kakak produk pocong ini, dimana pocong ini limited edition. Kita bisa lihat kalau mukanya wah gitu, nggak fokus. Ayo, wah gitu. Pocong ini bisa kakak dapatkan dengan harga 1,5 miliar seperti yang mas-mas tadi, karena saya juga ingin satu. Aduh. Kayaknya emang di masa-masa sulit seperti ini tuh rasanya yang paling nikmat untuk kita dapatkan adalah orang-orang suportif, pekerjaan yang mendukung, dan 1,5 miliar tadi supaya kita bisa bahagia. Ya bye-bye, thank you.